Baik, kita akan melanjutkan perbincangan Mbak Sarah dari data yang dikatakan Mas Fahmi, kemudian Mbak Rustika memang Pak Prabowo unggul begitu kan dari apa narasi yang dibangun oleh masyarakat ataupun juga netizen di media sosial. Tapi juga jangan lupa tadi yang dikatakan oleh Mas Eko jangan kemudian menjadi blunder karena ini sebenarnya narasinya terbangun banyak sekali kemudian gelombang menangis tapi ternyata dengan ada yang satu diucapkan salah ini bisa menjadi sebuah batu sandungan bagi Pak Prabowo. Sekali lagi karena reaksi di awal itu organik. Walaupun mungkin kita ada perbedaan pendapat tentang itu ya, karena ada yang menyatakan bahwa itu disetting itu apa namanya, kalau reaksinya saya rasa tidak, apalagi tadi dikatakan kalau misalkan di TikToknya itu mulai muncul dari masyarakat umumnya gitu ya, amplifikasinya mungkin banyak setelah itu yang tergerak, wah ini ada reaksi dari netizen seperti ini, itu juga natural gitu ya karena wah ini kok ada dukungan emosional dari masyarakat. Walaupun itu masyarakat umum, ya kita ambil itu. Sama halnya dengan gemoy, banyak yang bilang itu gemoy settingan. Justru itu munculnya dari masyarakat, kita amplifikasi karena kita ngelihat itu sesuatu yang diberikan oleh masyarakat, terutama dari Gen Z dan dari milenial. Kita anggap wah ini julukan yang luar biasa nih, kenapa tidak gitu ya. Jadi amplifikasinya itu. Nah karena itu organik, sehingga nggak ada settingan. Jadi pada saat Pak Prabowo mungkin tadi memunculkan kata-kata di dalam pidatonya barusan di Riau gitu ya. Itu juga nggak ada settingan. Beliau tuh nggak pernah bisa disetting. Itu tuh beliau apa adanya. Dan justru saya rasa kenapa ada reaksi dari yang debat itu sangat kencang. Karena masyarakat udah sangat paham. Dari latar belakang militer beliau dan beliau sebagai Menteri Pertahanan yang diberikan kepercayaan full oleh Presiden Joko Widodo untuk menentukan kebijakan pertahanan Indonesia selama administrasi Presiden Joko Widodo di periode kedua ini. Masyarakat udah paham bahwa beliau itu pakarnya. Dua kali hampir gugur di medan tempur gitu loh demi NKRI. Beliau adalah orang yang mengerti paham betul dari Kopassus yang istilahnya dari bawah diangkat menjadi setara dengan SAS dan dengan tentara-tentara militer terbaik di dunia gitu ya. Beliau sangat paham kebutuhan militer dan pertahanan kita gitu. Namun dalam segi debat ya semua juga paham bahwa Pak Prabowo itu bukan yang orator yang bisa merangkum kata-kata dalam 4 menit atau dalam 2 menit. Apalagi menjawab hal-hal yang sifatnya rahasia. Dan beliau ini tidak ya saya sebagai keluarga sangat paham betul ya. Mau dikatakan ini karena keluarga akhirnya harus mendefend atau itu terserah deh ya karena ada orang yang kalau misalkan udah punya pilihan ya silahkan toh juga nggak akan kita paksa untuk pilih kita gitu ya tapi intinya bahwa beliau ini tipe orang yang didesak seperti apapun juga dicaci maki seperti apapun juga tidak akan mengumbar dosa atau kesalahan pihak lain. Baik, artinya juga tidak akan menyerang balik pihak lain begitu. Mau itu pihak lain yang ada di situ ataupun pihak lain yang beliau tahu istilahnya ini kan soalnya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang beliau tidak bisa jawab di situ karena artinya harus membuka hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang lain. Beliau mau diserang ya beliau tanggung lah. Ada tanggapan dari Mas Eko? Ya enggak lah kalau misalnya Pak Prabowo bilang nggak biasa menyerang orang lain 2 kali loh. Ingat saya debat pertama bilang etik endasmu. Dan itu rame. Debat kedua bilang ini itu pinter atau goblok. Enggak. Itu nggak di debat. Pasca debat. Ini kan sama seperti ini, mau digoreng juga ya silahkan. Bukan digoreng. Saya ingin bilang bahwa pada saat debat nggak bisa menyampaikan sesuatu langsung kepada orangnya, kepada Pak Anies, kepada Pak Ganjar. Lalu kemudian bertahan seolah-olah tidak mau menyakiti orang. Tetapi di luar debat malah menggunakan kosakata yang menurut kami dalam pendidikan politik itu jangan dong digunakan oleh seorang calon pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan begini. Sebetulnya soal debat ini kan soal biasa ya. Kita harus mengajarkan kepada publik bahwa ini bukan soal bully-bulian. Bahwa Pak Prabowo lagi dibully, Pak Ganjar lagi dibully, Pak Anies lagi dibully. Enggak, ini adalah calon-calon pemimpin yang menyampaikan pikirannya ke publik.
Jadi jangan di framing ini bully-bulian kemudian jadi dikasihani dan lain-lain. Karena apa? Karena besok-besok Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar akan randeng-rendengan lagi. Oke. Bagi mereka ini hal yang biasa. Tetapi jangan kemudian kita mengglorifikasi seolah-olah telah terjadi bully-bulian yang luar biasa. Kak. Dan kemudian kita tepuk tangan atas itu. Kalau boleh Yang saya penting kita Sebentar, sampaikan sebentar. kepada publik adalah debat adalah salah satu syarat dalam proses pemilu kita untuk menyampaikan pikiran-pikirannya. Pada saat itulah Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar untuk Oke. menyampaikan pikiran-pikirannya. Ketika Mas Ganjar misalnya menyampaikan pikirannya dengan clear, dengan data yang clear, dan data itu sebetulnya bukan rahasia-rahasia banget ngomong soal apa, soal minimum essential force gampang kok kita carinya, Oke. soal apa global peace index gampang kita carinya, Google aja selesai gitu loh. Baik Mas Eko. Artinya tidak ada sesuatu yang rahasia-rahasia banget yang Oke. seolah-olah kita lagi ngomongin soal kita mau perang nih, bagaimana strateginya. Enggak, Oke. ini soal yang biasa yang kemudian bagi seorang presiden yang akan menjadi panglima tertinggi untuk menentukan kira-kira bagaimana sih langkah Indonesia ke depan dalam konteks pertahanan, Baik. dalam konteks hubungan luar negeri dan lain-lain. Kembali kepada pendidikan publik, iya mungkin ada reaksi saya nggak tahu karena reaksinya kalau emosional kan mestinya pada saat dia nonton dong. Kalau nontonnya jeda 2 hari Oke. dan baru reaksinya kan agak aneh. Tapi oke lah katakan itu. Kita harus katakan ke baik, mereka, baik. Mbak, adik-adik, teman-teman, ini debat yang biasa dalam forum demokrasi. Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies harus menyampaikan gagasannya Oke, Mas Eko. untuk mencerdaskan publik. Baik, Karena baik. itu ini bukan forum bully-bulian. Ya, Jadi baik. Pak Prabowo harus sampaikan juga kepada publik, saya nggak lagi dibully, saya pengen jadi presiden, saya harus menyampaikan pikiran saya. Oke. Ketika saya nggak bisa menyampaikan pikiran saya dan dikritisi, itu hal yang biasa. Baik, Itu baik. yang harus disampaikan. Nah mungkin menurut saya. apakah Pak Prabowo punya kesempatan untuk bisa menyampaikan itu? Nanti mungkin Mbak Sarah, tapi Mas Husnil terlebih dahulu. Silakan. Ya, saya kira gini, ada satu hal yang agak terlewat tadi. Misalnya Pak Anies itu di yang kemarin itu juga diserang dengan pertanyaan sama gitu kan. Artinya apa? Dan Pak Anies tuh ya no hard feeling. Soal etika maksudnya Mas Husnil mungkin. Enggak, dalam Enggak, itu beberapa pertanyaan hal, ke Pak pertanyaan Prabowo. kemarin, Betul, Pak Prabowo, ya. beberapa lalu kan Pak Anies juga misalnya bagaimana soal polusi, pertanyaannya salah, jumlahnya salah, kan tapi kan Pak Anies tidak mengoreksi itu, ya kan, bilang 80 triliun tidak bisa mengurus polusi kan, padahal 80 triliun jumlah keseluruhan untuk polusi itu beda lagi. Tetapi Pak Anies tidak kemudian defense bahwa terus Pak Anies kan jawabnya gampang saja. Lawang angin siapa yang bisa mengatur begituan alam? Kan kita sering dulu kan, tiba-tiba tanpa ada apa-apa Singapura kena asap kan? Karena apa? Karena dari Sumatera toh. Itu kan membuktikan bahwa sebenarnya jawaban Pak Anies itu clear. Tapi kemudian dipahami maksudnya apa? Lah kalau gini, kira-kira begini. Dalam konteks ini pemimpin itu bisa berpikir strategis dan taktis, dan itu yang dibutuhkan dalam debat, gitu Pak. Bukan soal bisa menjawab secara kompleks, tapi bagaimana dia bisa menjawab secara kompak, itu yang penting. Nah, itu tidak ada hal yang sangat personal. Pak Anies kemarin beberapa kali misalnya, Anda itu saya yang melantik, ya, saya yang dukung Anda, itu kan personal juga gitu. Tetapi apakah Pak Anies kemudian membalas? Enggak. Apakah kemudian Pak Anies setelah itu ngomong di publik bahwa enggak juga gitu. Oke. Artinya apa? Artinya ya tapi kan guyon aja gitu. Tapi yang kemarin itu saya lihat, ini kalau saya lihat dari itu, saya ingat pembicaraan itu. Jadi Pak Prabowo itu kalau dalam santri itu disebut al-ismu yadullu alal musamma. Itu bahwa namanya sesuai dengan apa yang kemarin menjadi Menteri Pertahanan. Dia bertahan Artinya betul. Bertahan. Oke. Tapi jebol terus. Oke, baik. Silakan mungkin juga Mbak Sarah terakhir juga menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Husnil dan juga Mas Eko tadi. Ini sebenarnya saya lagi coba belajar dari Pak Prabowo gitu ya. Instingnya sih mau nyerang balik, tapi harus bertahan gitu karena tidak perlu kita merendahkan pihak lain untuk meningkatkan Belajar derajat Pak Prabowo sendiri di gitu debat ya. atau belajar Pak Prabowo Jadi- Setelah debat. pasca debat? Oh, Kan beda enggak. loh, Pak Prabowo di debat dengan pasca debat beda. Kalau di debat itu kan beliau paham bahwa itu forum terhormat.
Kalau pasca debat nggak terhormat? Pasca debat di mana beliau sedang bicara dalam forum bersama dengan konstituennya sendiri, itu Videonya beliau viral. menyampaikan. Kalau viralnya itu kan beliau nggak akan menguasai semuanya, jangan rekam ya di bagian Maksudnya ini kalau gitu Pak ya. Prabowo di internal Kalau boleh terbiasa saya berbicara dapat kayak gitu. kesempatan untuk bicara ya Mas. Tadi saya coba untuk menahan diri juga Mas, makasih. Jadi pertama, untuk data-data yang disampaikan pada saat Pak Prabowo menyampaikan oh datanya keliru, berbeda dari data yang akhirnya diangkat indeks ya. Indeks itu banyak hal yang berkaitan dengan kebijakan bukan hanya oleh seorang Menteri Pertahanan. Beliau sudah mencoba menjawab bahwa ada kebijakan-kebijakan dari kejadian-kejadian dari tahun-tahun ke Baik. arah pada saat indeks-indeks itu keluar. Baik, mungkin bisa dipersingkat Mas Yang Sarah. dimana itu kebijakannya termasuk untuk pandemi dan seterusnya. Yang bukan hanya seorang Menteri Pertahanan bisa ambil. Dari tahun-tahun dan administrasi sebelumnya pun itu ada. Jadi Tapi beliau nggak akan mengeluarkan, Maksudnya datanya benar kan? tapi data yang dibilang Pak Prabowo keliru Iya. itu berbeda. Oke, Jadi baik, salah Mbak Sarah. satunya adalah data yang diungkit oleh Mas Anies misalnya. Salah Ini- memang. Iya, jadi Mestinya 500.000. 500. Nah, 300.000. Dan beliau di 350. dan Yang di benar med- 500.000. dan di Lebih banyak. medsos Iya. dan di forum Lebih yang banyak. Oke, sama waktunya terbatas dan di memang. forum Mungkin yang singkat saja, sama Mbak Sarah. izin, yang di forum yang sama tadi yang diangkat itu juga beliau sudah menyampaikan Oke. itu sudah dihibahkan ke negara. Baik, baik Mbak Itu Sarah. ada di kata data bisa dicek Oke. dan itu bisa dicek kebenarannya. Baik, sampai di situ. Tapi mungkin ini terakhir saja, mungkin bisa ditanggapi dengan sangat singkat. Mas Eko mengatakan harusnya Pak Prabowo, begitu jadi ada request seenggaknya, akan menyampaikan kepada masyarakat bahwa saya tidak dibully. Akankah kemudian mengatakan seperti itu? Singkat saja. Apakah maaf? Ya, apakah akan menjelaskan juga kepada masyarakat sesuai permintaan tadi dari pihak Mas Eko bahwa menjelaskan edukasi pada masyarakat bahwa saya tidak dibully, bahwa ini adalah hanya debat biasa. Beliau nggak bisa disetting, Mbak. Saya Oke, nggak bisa baik. minta beliau Baik. ngomong itu. Baik, Mbak Sarah. Ini Baik. karena soal bulian Oke. itu dari masyarakat yang menilai singkat. apa yang Baik. terjadi. Baik, sudah cukup. Mas Sarah terima kasih, Mas Terima Unda terima kasih. kasih, Mas Eko terima kasih. Kemudian juga Mbak Rustika terima kasih, Mas Fahmi juga terima kasih sudah menyajikan data untuk kami. Yang pasti nanti kami akan juga terus bawa Anda untuk bisa menyaksikan debat-debat berikutnya. Masih tersisa 2 debat lagi, debat Cawapres dan juga debat Capres pada tanggal 21 Januari dan juga 4 Februari. Setelah yang berikut ini, kan Ana juga akan mengabarkan informasi menarik untuk Anda. Silakan kan Ana. Ya, itu tadi perbincangan yang menarik tentunya dari debat Capres yang kemarin sudah berlangsung hari Minggu, dan usai jeda pemirsa kami akan hadir untuk Anda dengan informasi dari Presiden Jokowi yang juga ikut bicara soal debat Capres yang sudah berlangsung Minggu kemarin. Usai jeda kami hadirkan untuk Anda.